Semua, kita akan mulai lagi untuk ujian PKL institusi tanggal 3 November 2020, termin yang kedua. Oke, akan saya sampaikan dulu terkait dengan tata caranya. Nanti Anda silakan presentasi dalam waktu maksimal 5 menit. Jadi atur ya waktunya. Kemudian nanti ada sesi tanya jawab. Kemudian dilanjutkan dengan mahasiswa yang selanjutnya. Apakah ini sudah dalam recording ya, De Ardian ya? Sudah, Ibu. Yes. Silahkan yang pertama kali presentasi Kanalia. Silahkan Kanalia. Baik, terima kasih atas waktunya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Bu Evi selaku pembimbing akademik dalam PKL dalam mengabdi di institusi ini. Sebelumnya saya mohon maaf Bu apabila ini suaranya terdengar bising, soalnya ini saya sedang di pabrik Bu. Mengungsi Oh iya, nggak apa-apa. ya. Baik, saya Listriknya mati mulai. ya? Ya. Saya Oke. mulai langsung, saya akan memaparkan hasil dari PKL mengabdi di institusi dengan judul menerapkan self-assessment resiko COVID-19 pada staf pekerja sebelum masuk kerja dan penyajian data parameter keselamatan dan kesehatan kerja terdampak COVID-19 di PT Misaja Mitra Pati Factory. Yang pertama yaitu latar belakang dari kegiatan ini adalah PT Misaja Mitra memiliki jumlah pekerja 1.160 orang dan tidak menerapkan pada masa pandemi COVID-19. Lalu self-assessment hanya diterapkan pada tamu saja, sedangkan pekerja tidak menerapkan. Lalu mengalami peningkatan produksi karena tingkat pemesanan selama masa pandemi juga meningkat. Target produksi meningkat dapat berpengaruh pada tingkat kesehatan dan keselamatan kerja para pekerja. Selanjutnya yaitu fokus target yang diambil adalah penerapan self-assessment resiko COVID-19 pada staf pekerja sebelum bekerja dengan tujuan mendeteksi dini tingkat resiko terkena COVID-19 pada pekerja. Lalu penyajian data parameter keselamatan kesehatan kerja terdampak COVID-19 dengan tujuan menyajikan, menganalisis, menginterpretasikan, dan menyajikan data K3 yang terdampak COVID-19. Lalu metode yang saya gunakan dalam kegiatan ini adalah metode analisis situasi dengan menggunakan observasi dan wawancara, lalu metode penyusunan prioritas masalah COVID-19 dengan metode rundown kuantitatif. Metode pelaksanaan yang pertama yaitu program penerapan self-assessment resiko COVID-19 pada staf atau pekerja sebelum masuk kerja, yaitu dengan menggunakan kuesioner self-assessment menggunakan Google Form. Lalu yang kedua yaitu penyajian data parameter keselamatan kesehatan kerja terdampak COVID-19 menggunakan metode wawancara, observasi, dan pengukuran menggunakan kuesioner. Lalu metode dalam pengolahan data menggunakan SPSS dan Excel untuk data self-assessment dan data parameter kerja. Lalu pelaksanaan program sendiri yaitu pertama diskusi dengan pembimbing lapangan, pembuatan media self-assessment, pembuatan media edukasi self-assessment, lalu edukasi dan pengenalan program self-assessment kepada pihak keamanan atau satpam, menyebarkan media edukasi poster self-assessment, menyebarkan media self-assessment melalui WA pada pekerja, lalu dilanjutkan dengan tahap monitoring dan evaluasi. Untuk pelaksanaan program D5 sendiri, yaitu pertama diskusi dengan pembimbing lapangan, perizinan dengan kepala bagian yang menjadi responden, lalu pembuatan media pengumpulan data, lalu dilanjutkan dengan pengumpulan data SOP pencegahan COVID-19 pada pabrik, lalu pengukuran parameter kelelahan kerja, dilanjutkan dengan pengukuran parameter stres kerja, pengukuran parameter tingkat kepatuhan penggunaan APD masker, dan dilanjutkan dalam evaluasi. Dalam hal ini, pelaksanaan dilakukan dengan cara campuran, yaitu menggunakan IT namun juga menggunakan manual karena
follow up pada beberapa responden yang tidak merespon pada saat YWA. Lanjut pada hasil programnya sendiri, berdasarkan analisis dan pengumpulan data di resiko COVID-19 pada PT Misaja Mitra, yaitu 5% resiko tinggi, 42% resiko rendah, dan 53% resiko sedang. Untuk pengukuran tingkat parameter K3 yang terdampak COVID sendiri, menggunakan di sini ada tingkat pelaksanaan operasional pencegahan COVID-19, lalu ada tingkat kelelahan, tingkat stres kerja, dan tingkat kepatuhan pemakaian APD masker. Untuk tingkat pelaksanaan operasional pencegahan COVID-19, 18% sudah diterapkan, sedangkan 18% belum diterapkan, sedangkan 82% sudah diterapkan. Untuk yang belum diterapkan sendiri yaitu adalah poin pemberian vitamin dan pemberian jarak pada pekerja. Lalu tingkat kelelahan, terdapat 6% kelelahan sedang dan 94% kelelahan rendah. Tingkat kepatuhan APD cenderung tinggi, yaitu 53% kepatuhan APD tinggi, 47% tingkat kepatuhan APD sedang. Lalu tingkat stres sendiri, 40% tingkat stres sedang, lalu 60% tingkat stres. Untuk keluaran produknya sendiri yaitu pada fokus target pengembangan self-assessment, menggunakan keluarannya mengambil 4 skor 4, yaitu laporan data, self-assessment, produk self-assessment, polisi. Lalu untuk fokus target mengumpulkan, menganalisis, menginterpretasi data parameter K3 terdampak COVID, mengambil luaran skor 4, yaitu laporan data parameter dengan 4 parameter K3 terdampak, laporan K3, manual book ID, dan video dokumentasi. Pembahasan sendiri yaitu distribusi self-assessment didapatkan bahwa dari 40 pekerja yang menjadi sampel self-assessment terdapat 43,5 beresiko rendah, lalu resiko sedang sebanyak 52 dan resiko tinggi yaitu sebanyak 5%. Ini sudah berdasarkan pengamatan sendiri, terdapat SOP yaitu pencegahan COVID sebelum masuk dalam lingkungan kerja. Apabila suhu pekerja melebihi 37, maka harus berdiam diri pada pos satpam, atau jika melebihi itu harus ke ruang P3K. Itu sudah memenuhi keputusan Menteri Kesehatan yang mengatur mengenai panduan pencegahan pengendalian COVID-19 di tempat kerja, perkantoran, industri dalam mendukung keberlangsungan usaha dalam situasi pandemi. Lalu dilanjut pembahasan pada fokus B5, SOP pencegahan COVID-19 dalam pabrik sesuai dengan SM Menteri Perindustrian Republik Indonesia nomor 4 tentang pelaksanaan operasional pabrik dalam masa kedaruratan kesehatan masyarakat Coronavirus Disease 2019. Lalu untuk mengenai kelelahan kerja, terdapat pernyataan selain dari faktor fisik lingkungan kerja, beberapa faktor utama signifikan terhadap kelelahan kerja meliputi jenis kelamin, usia, status gizi, dan beban kerja sendiri. Dalam masa pandemi ini terdapat peningkatan produksi yang memungkinkan beban kerja pada pekerja juga meningkat. Jadi ini dapat saling sesuai dengan jurnal yang telah diterangkan oleh Mariani Julianan pada tahun 2018. Lalu beban kerja sendiri, beban kerja yang tinggi memang dapat menimbulkan kondisi stres bagi pekerja. Lalu penggunaan masker selama berada di tempat kerja merupakan kewajiban yang sudah didokumentasikan dalam SOP pencegahan COVID-19 di PT Misaja Mitra. Jadi SOP sudah terdokumentasi dengan baik, sehingga kewajiban para pekerja untuk memakai masker sudah diterapkan dan dipatuhi dengan baik sesuai dengan SM Menteri Perindustrian Republik Indonesia nomor 4 tahun 2020 mengenai pelaksanaan operasional pabrik dalam masa kedaruratan kesehatan masyarakat Coronavirus 2019.
Kesimpulannya sendiri adalah program penerapan self-assessment resiko COVID-19 pada staf atau pekerja sebelum masuk kerja dapat mendeteksi dini tingkat risiko terkena COVID-19 pada pekerja. Program pengumpulan penyajian data parameter K3 terdampak COVID-19 dapat menghasilkan data parameter K3 yang diambil yaitu mengenai pelaksanaan operasional pencegahan COVID-19, kelelahan kerja, stres kerja, dan tingkat kepatuhan memakai APD masker, sehingga dapat menjadi landasan untuk membuat program yang berkelanjutan. Sarannya sendiri yaitu bagi PT Mitra Garuda diharapkan semakin aktif untuk melakukan upaya pencegahan COVID-19 dan tetap berkomitmen menjalankan program pencegahan yang sudah ada sebelumnya dan menciptakan program baru untuk bekerja agar selalu mengingat dan meningkatkan tingkat protokol kesehatan dalam masa pandemi. Berikut adalah dokumentasi. Sekian presentasi dari saya. Ya. Oke ya, Kanalia ya. Dari presentasi Kanalia ini kita bisa lihat tambahan lagi ya, satu parameter K3 yang baru, yang belum disebutkan oleh presenter sebelumnya ya. Tadi ada Alfitra ya, ada shift, APD, stres kerja, beban kerja, kemudian ada Y5 ya, terkait dengan faktor-faktor fisik. Nah ini sekarang Kanalia menambah satu variabel lagi yaitu terkait dengan kelelahan kerja. Ya, tadi presentasinya sebetulnya di chart grafik-grafiknya sudah cukup bagus ya, tetapi begitu masuk ke pembahasan sekali lagi dihilangkan PPT yang sifatnya terlalu kredit ya. PPT itu dibatasi jumlahnya ya, tidak mau dari word ya, istilahnya begitu. Kemudian Kanalia, saya ingin tanya, berarti tadi penerapan sudah mayoritas bagus ya, itu penerapan dari 40 sampel Anda saja kan? Untuk yang parameter apa, Bu? Penerapan APD, SOP, pencegahan COVID, tadi itu Anda ngukurnya dari orang menerapkan sampel Anda saja atau siapa? Sampel, Bu. Saya ambil sampel untuk yang kelelahan kerja, stres kerja itu ada 35 responden dengan responden yang sama. Lalu yang mengenai kepatuhan APD itu respondennya hanya 30 saja. Kenapa terjadi perbedaan, Kanalia? Karena ini Bu, saya kan pakainya kuesioner, sedangkan ini kalau setiap hari saya memberikan kuesioner itu, mereka tuh setelah saya evaluasi cenderung malas untuk mengisinya, Bu. Jadi saya bedakan hari dan kebetulan itu respondennya berbeda. Gitu ya. Nah, kalau sampai terjadi seperti ini, berarti nanti di dalam metodologi Anda jelaskan ya secara detail ya. Untuk pengukuran ini populasinya sekian, tetapi respondennya kelompok A ya. Kemudian untuk parameter ini dengan populasinya kan pasti tetap ya, yang diambil dengan responden kelompok B. Sehingga itu terjadi perbedaan ya antara populasi atau jumlah sampel yang untuk pada intervensi masing-masing kelompok itu harus dijelaskan. Karena nanti kalau dipaparkannya seperti tadi, grafiknya sama semua jadi satu slide gitu, orang akan melihatnya ini pasti sampelnya sama dengan orang yang sama. Padahal sampelnya dengan orang yang berbeda, dengan jumlah yang berbeda. Itu menjadi catatan ya Kanalia ya. Tapi besok kalau riset itu yang mau diintervensi siapa? Jumlahnya ya dia yang dikejar. Gitu ya. Jadi jangan nanti maskernya saya ukur ke Ardian sama ke Intan, kemudian SOP-nya saya lihat ke Alfitra sama ke Prisma gitu ya. Jadi nanti nggak konsisten. Sebetulnya sampel Anda yang mana, kecuali memang Anda bikinnya bertahap. Jadi untuk sampel masker, saya melihat dari populasi ini, kemudian sampel saya ini di departemen ini. Atau di line sekian, line production kan ada line-line-nya, ada garis itu ya. Kemudian untuk sampel penerapan SOP, saya ngambilnya dari populasi sekian, sampelnya sekian, di kelompok atau di line berapa. Itu harus dijelaskan ya, Kanalia ya. Nah, terus kendala itu dimasukkan juga pada keterbatasan atau kendala ya, yaitu
karyawan pabrik cenderung malas atau cenderung bukan malas ya, tapi tidak tertarik atau mungkin kurang bisa berkontribusi dengan pengisian kuesioner. Mungkin juga karena beban kerjanya yang tinggi atau karena jenuh banyaknya penelitian di situ, ngisi lagi gitu ya. Atau mungkin juga nggak ada feedback. Kadang-kadang kita kalau suruh ngisi responden kuesioner kan kita kasih souvenir, tujuannya biar dia apa? Biar dia semangat ngisinya. Kadang-kadang kalau nggak ada souvenir, saya sendiri nih pada waktu disertasi, souvenir itu memang saya tunjukkan dulu ya. Kadang-kadang kita pancing itu karena tergantung audiensnya. Kalau audiensnya tanpa dipancing itu dia sudah memang antusias, ya nggak masalah tetap. Tapi kalau kok ogah-ogahan, nah kita sebagai peneliti ya kita harus tahu bagaimana caranya untuk mengajak responden kita itu tertarik dengan riset kita. Gitu ya. Dan terakhir ini Kanaria, kalau Anda memang mau melanjutkan ini ke skripsi, ini juga bisa ini untuk data latar belakangnya juga sudah cukup bagus ini ya. Jadi Anda gunakan data-data yang ada itu menjadi data di latar belakang. Tapi pastinya intervensinya nanti bukan ini kalau riset untuk skripsi lebih dalam lagi. Gitu ya. Oke, untuk selanjutnya silakan, terima kasih Kanaria, silakan Auxilia untuk memaparkan. Baik, Bu. Ya, Auxilia. Iya, Bu. Boleh, Bu. Oke. Selamat siang untuk kita semua. Ya. Yang terhormat Ibu Evi selaku pembimbing akademik saya dan teman-teman sekalian. Di sini saya akan memaparkan hasil penelitian laporan institusi analisis data kesehatan masyarakat non-COVID-19 dan kecelakaan kerja pada pasien di Puskesmas Pegandan, Jalan Kedeng Barat 3, nomor 2, Sampangan, Kota Semarang. Latar belakang. Latar belakangnya, profil UPTD Puskesmas Pegandan adalah gambaran situasi kesehatan di UPTD Puskesmas Pegandan yang diterbitkan setiap. Diklik dulu deh di slide-nya, di slide show ini yang dekat persen-persen ini diklik dulu. Atau dibantu dengan hostnya, coba diklik slide show. Ya. Sebelum ini ya. Latar belakangnya. Yes. Latar belakang profil PTD Puskesmas Pegandan adalah gambar situasi kesehatan di UPTD Puskesmas Pegandan yang diberikan setiap tahun sekali. Profil ini memuat berbagai tentang kesehatan yang meliputi data derajat kesehatan, upaya kesehatan dan sumber daya kesehatan. Profil kesehatan juga menyajikan dan pendukung lainnya berhubungan dengan kesehatan seperti penduduk dan data sosial ekonomi dan lingkungan dan data lainnya. Tujuannya yang pertama untuk mengetahui angka kematian ibu atau AKI pada ibu, angka kematian bayi atau AKB, dan angka kematian balita dan AKB pada UPTD Puskesmas Pegandan Sampangan Semarang. Yang kedua, untuk mengetahui kecelakaan kerja pada pasien yang berobat di Puskesmas Pegandan Semarang pada tahun 2016 sampai dengan 2020. Di sini ada pasien yang berobat di Puskesmas Semarang ini ada 5 tahun sebelumnya. Yang pertama pada tahun 2016 ada 13 orang.
Yang kedua, pada tahun 2017 ada 9 orang. Yang ketiga, pada tahun 2018 ada 6 orang. Yang keempat, pada tahun 2019 ada 17 orang. Yang kelima, pada tahun 2020 ada sendiri. Tidak menggunakan SOP karena mereka masih ikut dari Kementerian Kesehatan. Yang kedua, alat pelindung diri. Alat pelindung diri itu ada timnya sendiri. Terus yang ketiga ada penyakit akibat kerja. Penyakit akibat kerja itu sendiri juga masih belum ada. Yang ada cuma kecelakaan kerja di puskesmas tersebut. Kecelakaan kerja itu juga pasien yang berobat di puskesmas itu. Metode. Ini saya memakai 4 metode. Yang pertama, pengumpulan data dengan fokus target B5 dan B6 dari profil puskesmas. Yang kedua, pengolahan data B6 dan B5 dengan memakai Word 2013. Yang ketiga, perencanaan kegiatan. Perencanaan kegiatan direncanakan tempat pada hari Kamis 1 Oktober 2020 agar bisa komunikasi melalui di puskesmas Pegandang Sampangan. Yang keempat, pelaksanaan kegiatan. Pelaksanaan program ini dilakukan oleh semua anggota dan kapus kepala puskesmas dengan mengolah data gizi buruk. Jadi ini saya ambil data gizi buruk ini di fokus target B6 non-COVID. Hasilnya ini B6 parameter K3, penyakit akibat kerjanya tidak ada, langsung saja saya kasih masuk kecelakaan kerja. Yang kedua, B6 gizi buruk pada bayi dan balita. Hasil yang diperolehnya data atau informasi umum di lingkungan yang meliputi lingkungan fisik, biologis, perilaku masyarakat dengan puskesmas Pegandang terletak di Kecamatan Gajah Mungkur, Sampangan dengan jumlah penduduk 60.243 jiwa di atas 8 kelurahan dengan jumlah RW 51 dan RT 344. Pembahasannya ini di sini saya sengaja tidak karena kecelakaan kerja itu saya sudah menjelaskan di tujuannya. Pembahasannya, gizi buruk merupakan status kondisi seseorang yang kekurangan nutrisi kekurangan bahan-bahan nutrisi seperti protein, karbohidrat, lemak, vitamin, dan kebutuhan oleh tubuh. Satu cara memiliki status gizi dapat dilakukan dengan pengukuran antropometri dan biofisik. Pengukuran antropometrik dapat dilakukan dengan beberapa macam pengukuran, yaitu pengukuran berat badan, kesimpulannya berdasarkan analisis
variat ditemukan dua faktor secara signifikan dan kejadian status gizi yaitu sikap ibu terhadap makanan buruk dengan 0,82 dengan OR 5,03. Berdasarkan hasil analisis ditemukan 10 variabel faktor risiko yang tidak berhubungan dengan kurang dan gizi buruk, yaitu tidak eksklusi asupan energi, kurang asupan protein, kurang frekuensi ISPA, lebih diare ISPA lebih kecil dari 3 kali dalam 2 bulan terakhir, jumlah anak lebih kecil dari dua pendidikan ibu, rendah pendapatan keluarga, Yankes jarang frekuensi menonton TV, lebih kecil kurang dari 2 jam sehari. Sarannya itu sendiri, satu, untuk lebih peka terhadap keadaan dan kondisi UPTD Puskesmas Pegandang Sampangan agar bisa memanfaatkan dalam penulisan. Yang kedua, mahasiswa untuk menjadi bagian penting di tengah masyarakat agar bisa menentukan karya tulis dan yang lebih baik dari ini. Yang ketiga, diharapkan agar mahasiswa yang bekal institusi selanjutnya dengan lebih baik daripada sebelumnya. Sekian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Ya, di slideshow-nya di close dulu. Iya, oke. Auxilia, saya mau tanya, Ya, Bu. Auxilia, kamu waktu ke puskesmas dibantu siapa, Auxilia? Iya, Bu. Waktu ke puskesmas ada yang bantu temannya? Iya, Bu. Anda waktu ke puskesmas ada yang bantu temannya? Iya. Siapa? Kakak, Tirusana kakak. Itu magang di puskesmas tersebut, Bu. Oke. Saya mau tahu, Auxilia, OR itu kepanjangan dari apa ya, Auxilia? Oh, OR-nya itu seperti apa lagi? Buka laporan. Apa, Auxilia? OR 6,98. OR tuh OR kepanjangannya apa? Bu, yang OR itu kepanjangannya dari apa ya? Hello, tenang. Kepanjangannya OR ya, Bu? Kan kesimpulannya Outration, Bu. bagus banget tadi tuh ada OR. Apa? Bu, outration. Apa? Out? Semacam itu loh. Odds ratio, Bu. Ratio. Semacam Jumlahnya odds gitu. ratio. Sekarang odds ratio 6,98 artinya apa? 6,98 itu, Bu, apa yang sanitasi lingkungan buruk. Itu yang lebih diangkat buruk itu, Bu. Artinya 6,98 apa?
Gimana? 6,98. Artinya Itu apa? berdasarkan Yang bantu ngolah data ini siapa? Auxilia. bantu ngolahnya Ibu pembimbing lapangan, Bu. Karena ini saya lihat kok ada frekuensi menonton TV ya. Ini sepertinya kok tidak sinkron dengan laporan Anda malahan ya. Sekarang 6,98 Auxilia tahu nggak artinya apa? Odds ratio 6,98. Enam koma sembilan delapan. 6,98. Itu sih. Jumlahnya, Bu. Bukan ya. Ini ngolahnya 6,98 pakai apa? Pakai apa? Pakai Excel atau dijumlah saja atau bagaimana? Dijumlah saja, Bu. Keluarnya 98. Artinya apa? Karena Anda berbicara tentang faktor risiko. Begitu ya. Kemudian untuk saran auxilia ya, saran itu ya harus nganu ya, harus operasional, yang harus sesuai dengan topik Anda, begitu ya. Jadi ada masalah apa dari studi pendahuluan yang Anda lakukan, kemudian setelah dari permasalahan yang ditemukan, intervensi Anda apa? Nah, intervensi itu nanti kendalanya ada di mana. Untuk mengakselerasi intervensi itu, Anda butuh saran apa saja nih kepada puskesmas dan kepada pihak-pihak lain yang terkait. Jadi sarannya direvisi dan nanti kesimpulannya ditinjau lagi sama ini ya, auxilia ya, termasuk 10 variabel risiko ini Anda cek lagi nih karena saya melihat variabelnya ini banyak yang tidak relevan dengan Anda ya. Nanti dicek ulang ya laporannya ya, auxilia ya. Iya, Bu. Bisa memahami maksud Bu Evi, auxilia bisa paham ya? Bisa, Bu. Ya, oke. Oke ya, terima kasih auxilia. Kita lanjut ke selanjutnya yaitu Prisma. Silahkan Prisma. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu Evi yang saya hormati, serta teman-teman semuanya. Saat ini saya akan memaparkan hasil TK institusi saya dengan judul Upaya Pencegahan COVID-19 melalui Self-Assessment Risiko COVID-19 dan Penyajian Data Kesehatan Masyarakat di PT Madurasa Unggulan Nusantara, Jawa Tengah.
Latar belakang dari pelaksanaan program tersebut adalah protokol pencegahan COVID-19 di PT Madrasah belum optimal, belum sesuai dengan keputusan Menteri Kesehatan tentang panduan pencegahan dan pengendalian COVID-19 di tempat kerja, serta belum pernah dilakukan screening kesehatan karyawan akibat potensi bahaya yang ada di tempat kerja. Lalu tujuan pelaksanaan program tersebut adalah untuk memastikan seluruh karyawan dan tamu yang akan masuk ke lingkungan PT Madrasah sedang dalam kondisi tidak terjangkit COVID-19, serta untuk mengetahui kondisi dan keluhan kesehatan yang dialami karyawan PT Madrasah akibat potensi bahaya di tempat kerja. Nah, penelitian ini bersifat deskriptif kuantitatif, di mana penentuan prioritas alternatif solusi permasalahan menggunakan metode PAR, serta pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan observasi. Selanjutnya, hasil pelaksanaan program self-assessment risiko COVID-19. Kegiatan diawali dengan melakukan koordinasi dan konsultasi dengan pembimbing lapangan, kemudian penyusunan formulir self-assessment, pembuatan media edukasi berupa poster, penyusunan manual book, lalu penempelan poster edukasi di mading perusahaan, pengolahan data hasil self-assessment, serta monitoring dan evaluasi. Program ini menghasilkan luaran berupa laporan program, video dokumentasi, produk self-assessment risiko COVID-19, laporan self-assessment, media edukasi berupa poster, serta manual book dan aplikasi. Selanjutnya, hasil pelaksanaan program pengumpulan data kesehatan masyarakat non-COVID. Kegiatan diawali dengan koordinasi dan konsultasi dengan pembimbing lapangan, kemudian penyusunan kuesioner parameter kesehatan masyarakat menggunakan Google Form, penyusunan manual book, lalu penyebaran link kuesioner dan manual book, pengolahan data kuesioner, serta monitoring dan evaluasi kegiatan. Nah, untuk luarannya, program ini menghasilkan luaran berupa laporan program, video dokumentasi, laporan data kesehatan masyarakat non-COVID, dengan parameter berjumlah 4, yaitu status gizi, gangguan muskuloskeletal, gangguan pendengaran, dan asma, serta manual book dan aplikasi. Nah, hasil dari pelaksanaan program menunjukkan bahwa 100% responden masuk ke dalam kategori risiko sedang COVID-19, di mana seluruh responden masih beraktivitas di tempat umum dan mengikuti kegiatan keramaian. Hal tersebut meningkatkan potensi penularan COVID-19 sesuai dengan pernyataan WHO tahun 2020, di mana terdapatnya kemungkinan penularan secara airborne pada kondisi ruang tertutup, ramai, dan ventilasi yang kurang baik. Kemudian, 70% responden berstatus gizi normal. Hal ini didukung dengan upaya pemenuhan gizi dari pihak perusahaan dengan menyediakan makan siang yang menu makanannya sudah disesuaikan kandungan gizinya, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003, Pasal 20 Ayat 2. Kemudian, 95% responden diketahui mengalami keluhan muskuloskeletal. Oborne tahun 2000 dalam penelitiannya menjelaskan bahwa biasanya keluhan muskuloskeletal tersebut dialami pertama kali pada usia 30 tahun. Nah, hal ini selaras dengan kondisi responden, di mana usia rata-rata responden itu 33 tahun dengan masa kerja selama 5 tahun 3 bulan. Nah, kondisi ini juga selaras dengan penelitian dari Hendra tahun 2009 yang menyatakan bahwa pekerja dengan masa kerja lebih dari 4 tahun memiliki risiko 2,75 kali lebih besar terhadap terjadinya gangguan muskuloskeletal. Kemudian, 87,5% responden diketahui tidak mengalami gejala gangguan pendengaran. Namun, hasil observasi dan wawancara menyatakan bahwa seluruh responden tidak pernah menggunakan APD pendengaran, padahal di beberapa divisi itu sudah disediakan oleh perusahaan. Nah, Hasbi tahun 2016 dalam penelitiannya juga menyatakan bahwa setiap kali perilaku tidak menggunakan APD pendengaran itu akan meningkatkan persentase terjadinya gangguan pendengaran. Dan yang terakhir itu 100% responden tidak ada gejala asma. Jadi, kesimpulannya, kegiatan self-assessment risiko COVID-19 ini mampu mengoptimalkan protokol pencegahan COVID-19 di PT Madrasah yang sebelumnya tidak ada kegiatan self-assessment. Kita lakukan kegiatan tersebut, serta data kesehatan masyarakat yang disajikan tadi dapat menjadi dasar untuk dilakukannya
screening kesehatan karyawan selanjutnya. Nah, sarannya untuk PT Madurasa itu sendiri untuk menerapkan kegiatan self-assessment risiko COVID-19 ini secara rutin kepada seluruh karyawan dan tamu, serta melakukan screening dan pemeriksaan kesehatan lebih lanjut pada karyawan, khususnya terhadap gangguan muskuloskeletal, serta gangguan pendengaran tadi, serta yang terakhir untuk menyelenggarakan kegiatan senam bersama minimal seminggu sekali. Sekian dari saya, lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, bagus. Prisma ya. Presentasinya cukup padat ya. Waktunya efisien. Saya ingin tahu Prisma, kenapa Anda tertarik terkait dengan muskuloskeletal dan gangguan pendengaran? Ya, Bu. Jadi dari hasil observasi saya, hampir seluruh kegiatan dalam proses pekerjaan itu tuh menunjukkan posisi yang tidak ergonomi gitu loh, Bu. Hampir seluruh karyawan itu bekerja pada posisi yang berdiri, terus duduk juga. Tempat stasiun kerjanya itu tidak mempunyai apa ya, kayak seperti kursinya itu tidak ada senderan, bahwa kayak gitu, yang menunjukkan bahwa kondisi tersebut itu tidak ergonomi gitu. Serta kalau untuk gangguan pendengaran. Kemudian ada keluhan nggak? Oh, ada Ibu. Dari katakan mengalami keluhan, Bu. Dari berapa orang? 40. Yang Anda tanya. Dari 40 orang, 100% mengalami keluhan? 95%. Untuk gejala ergonomik tadi ya? Karena desain yang tidak ergonomis ya? Ya. Kemudian kalau kebisingan ada apa di sana? Untuk kebisingan itu karena lingkungan kerjanya sebenarnya saya melakukan pengukuran kebisingan juga, Bu. Dari 5 divisi, 5 area kerja yang saya ukur, itu 4 intensitas bisingnya masih rendah, Bu. Tapi yang 1 itu termasuk intensitas bising yang tinggi. Jadi lalu tambah disarankan dengan pembimbing lapangan untuk melakukan pengukuran gangguan pendengaran tersebut, karena di sana medical check up itu tidak ada pengukuran masalah pendengaran, Bu. Kamu melakukan pengukuran medical check up untuk audiometri? Enggak, Ibu. Jadi di sana medical check up-nya belum ada audiometri, makanya saya diminta juga dari pembimbing lapangan untuk mengukur menggunakan kuesioner ini buat sebagai dasar nantinya gitu. Selanjutnya untuk dilakukan pengukuran audiometri. Jadi ketika kita menentukan pengukuran suatu gejala yang muncul atau yang dicurigai ke arah PAK atau PAHK, penyakit akibat kerja atau penyakit akibat hubungan kerja, dasarnya pasti karena ada masalah dulu ya. Kalau misalnya kebisingannya itu memang dirasa itu normal ya berarti itu kan hanya ya untuk catatan mereka saja, tetapi itu mungkin enggak prioritas ya. Tetapi ketika itu memang sangat bising, kemudian karyawan itu merasa sangat terganggu atau muncul gejala awal, ya itu memang prioritas begitu ya. Walaupun begitu ya tidak ada salahnya juga kita melakukan health surveillance ya. Namun sekali lagi health surveillance itu juga berdasar atau basisnya adalah masalah prioritas, karena mungkin ada masalah yang lebih urgent yang harus diselesaikan terlebih dahulu gitu ya. Sebetulnya ini juga menjadi catatan saya ketika saya baca tadi. Bagus juga kalau nanti misalnya Anda mau lanjut ke risetnya terkait dengan ergonomik ya, karena Anda katakannya 95% orang mengalami keluhan. Artinya itu ada masalah dan itu layak untuk diteliti. Ya, apalagi Anda tadi sudah mengembangkan self assessment-nya, dari itu kan Anda punya data tuh. Ya, misalnya nyeri, misalnya pegal di area mana, kemudian mengalami misalnya kesemutan atau mengalami gejala-gejala yang lainnya ya, pain ya, sakit di pinggang atau di mana. Nah, itu nanti Anda bisa masukkan menjadi data di latar belakang Anda untuk riset. Kalau Anda tertarik dan ingin cepat
langkahnya ya Anda bisa menggunakan data di dalam magang ini, di dalam PKN institusi ini sebagai basis latar belakang data di dalam riset Anda. Gitu Prisma ya? Iya, Bu. Baik, Bu. Oke. Ya, Terima silakan kasih, Bu. selanjutnya Intan. Ya, sama-sama. Intan Farida. Belum terdengar Intan. Saya belum bisa dengar. Nggak dengar juga. Yang lain bisa dengar suara Intan? Tidak bisa. Oke. Intan mungkin nggak perlu pakai headset ya. Anda bisa langsung aja pakai device Anda, itu pakai HP atau pakai laptop. Masih belum terdengar Intan. Silakan apa namanya, siapkan dulu Faizah dulu mungkin. Faizah silakan untuk bisa presentasi sembari Intan menyiapkan device-nya. Bentar ya, Bu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Ibu Evi sebagai pembimbing PKL dan skripsi saya. Yang saya sayangi teman-teman sekalian, di sini saya akan mempresentasikan tentang hasil pelaksanaan kegiatan PKL saya yang berjudul Pelaksanaan Kegiatan Self-Assessment Risiko COVID-19 dan Penyajian Data Parameter COVID-19 di PT Asia Peperindo Perkasa. Jadi latar belakang di sini, yang pertama untuk di Batam sendiri selama 2 bulan terakhir sedang marak terjadinya kasus COVID-19 di perusahaan. Jadi dari bulan September, Oktober, dan sekarang updatean terbaru tanggal 2 November itu terdapat 1.527 karyawan swasta yang positif COVID-19. Nah, kemudian dari program pencegahan protokol kesehatan COVID-19 di perusahaan, self-assessment-nya juga belum berjalan secara efektif. Nah, kemudian juga dari pekerjanya sendiri masih banyak yang belum menggunakan masker secara baik dan benar. Dan kemudian yang saya tertarik lagi, di tempat ibadah perusahaan sendiri, di musolanya sendiri belum secara tepat untuk menerapkan protokol kesehatan, serta pengukuran kadar oksigennya itu masih berjalan manual. Kemudian tujuan di sini saya akhirnya mengambil dua program. Yang pertama program self-assessment COVID-19 dan penyajian parameter K3 terdampak COVID-19. Nah, untuk yang program self-assessment tujuan saya itu untuk memastikan para pekerja yang akan masuk ke kerja dalam kondisi yang tidak terjangkit COVID-19. Dan kemudian parameter K3-nya saya mengambil 3 parameter, masing-masing tujuannya untuk perilaku penggunaan masker. Yang pertama untuk mengetahui gambaran penggunaan masker pada pekerja. Kemudian yang protokol kesehatan di musola perusahaan, saya mau melihat bagaimana perilaku penerapan protokol kesehatan di musola perusahaan. Kemudian untuk parameter pengukuran kadar oksigen, di sini saya mau melihat bagaimana kadar oksigen para pekerja dengan menggunakan alat pulse oximeter. Kemudian untuk metodenya sendiri, untuk analisis situasi saya menggunakan metode wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Terus penentuan alternatif pemecahan masalahnya menggunakan metode CAR. Kemudian untuk pengumpulan datanya saya menggunakan metode questionnaire berbasis Google Form. Terus pengukuran langsung, wawancara dan observasi. Kemudian untuk pengolahan datanya saya menggunakan Microsoft Excel 2010. Nah, ini merupakan hasil pelaksanaan dari fokus audit B5 yang parameter perilaku penggunaan masker dan parameter penerapan protokol kesehatan di musola perusahaan. Jadi yang pertama saya melakukan perizinan dulu,
kemudian pendekatan ke pekerja, dan kemudian saya melakukan pendataan nomor WhatsApp yang dimana selanjutnya saya akan menyebar luaskan kuesioner dan media melalui Japri WhatsApp, kemudian pengisian kuesioner pada responden dan melakukan pertukaran data. Nah, kemudian ini yang parameter pengukuran kadar oksigen. Jadi perizinan kegiatan dulu, kemudian persiapan alat dan bahan, yaitu ada hand sanitizer dan alat pulse oximeternya. Kemudian untuk teknisnya yang pertama melakukan pembersihan tangan dulu dengan menggunakan hand sanitizer, kemudian pengukuran kadar oksigen dan input hasil pengukurannya melalui site Google Form. Kemudian melakukan pertukaran data. Nah, di sini luaran yang saya ambil yaitu yang skornya 3, yaitu laporan program, video dokumentasi, kemudian laporan yang berisi data dan informasi K3 terdampak, parameter K3 terdampak yang dikumpulkan berjumlah 3 parameter, kemudian manual book dan aplikasi berbasis Google Formulir. Nah, kemudian yang hasil pelaksanaan D9, jadi kurang lebih sama untuk tahap-tahapnya, karena saya teknisnya saya satu link Google Form untuk 3 kuesioner, yaitu pelaksanaan yang self assessment, parameter protokol yang master sama yang musola. Gitu. Nah, skor yang saya ambil yaitu skor 4, yaitu laporan program, video dokumentasi, produk self assessment risiko COVID-19, laporan yang berisi data dan informasi self assessment, policy brief, media edukasi, manual book dan aplikasi berbasis Google Formulir. Kemudian untuk pembahasannya sendiri, yang untuk D9-nya dulu didapat 50% responden masuk ke dalam kategori risiko rendah dan 50%-nya lagi masuk ke dalam kategori sedang. Nah, jadi kalau misalnya berdasarkan KMK HP 17 Menkes 328/2020 disebutkan bahwa kalau misalnya risiko rendah dan risiko sedang itu diperbolehkan masuk kerja asalkan suhu badannya kurang dari 37,3 derajat Celcius. Nah, ini untuk pengukuran suhu badannya saya konfirmasi ke security setempat yang dimana melakukan pengecekan setiap hari sebelum masuk kerja. Nah, berdasarkan pengakuan security bahwa selama ini belum ada karyawan yang suhu badannya lebih besar dari pengukuran suhunya lebih besar dari 37 derajat Celcius. Nah, kemudian untuk karakteristiknya sendiri didapat laki-laki, jadi jumlah respon saya itu laki-laki berjumlah 90%, yang terus kemudian kelompok kurang dari 26 tahun terdapat 52% dan yang merokok terdapat 44%. Dan terdapat beberapa responden yang mempunyai riwayat penyakit hipertensi. Nah, di sini juga saya mendapatkan hasil penelitian dari C 2020 yang dimana terdapat beberapa faktor risiko dari infeksi COVID-19, yang dimana yang pertama itu jenis kelamin laki-laki, kedua perokok aktif, ketiga memiliki penyakit komorbid hipertensi dan diabetes. Kemudian menurut hasil penelitian SSD 2020 juga kelompok umur yang di bawah 26 tahun dan di atas 55 tahun merupakan kelompok yang paling beresiko tertular COVID-19. Itu. Kemudian kita ke parameter B5-nya, di sini ke fokus parameter B5, yang pertama parameter penggunaan masker. Dari hasil didapatkan 100% responden sudah menggunakan masker dari rumah, tempat kerja atau sebaliknya, dan pada saat bekerja. Namun 74% karyawan masuk ke dalam kategori cukup baik. Nah, kategori ini saya bagi menjadi 3 kategori untuk perilaku penggunaan masker. Yang pertama baik, yaitu penilaiannya 0-4, kemudian cukup 5-8, tidak baik itu 9-12. Nah, kenapa banyak yang masuk ke dalam kategori cukup baik? Setelah saya lihat, setelah saya analisis, ternyata masih banyak responden yang belum menggunakan masker secara tepat, seperti mereka tidak membawa kantong atau wadah buat masker yang masih digunakan kembali. Kemudian masih menggunakan masker dengan celah dan kemudian mereka sering menyentuh masker. Nah, hal ini juga sesuai dengan penelitian dari Dwi Rusman 2020 yang dimana menyatakan bahwa pada realitanya penggunaan masker pada setiap individu cukup bervariasi. Seperti individu yang menggunakan masker tanpa menutupi mulut dan hidung seterusnya. Kemudian untuk parameter yang kedua, itu parameter kesehatan di musola perusahaan, 100% masuk ke dalam kategori baik. Nah,
Namun jika walaupun 100%, namun yang saya cermati dari setiap hasil pertanyaan terdapat 2 poin pertanyaan yang bersumber dari KMK HK 0107-382-2020 yang dimana pada poin membawa peralatan beribadah sendiri dan menjaga jarak itu masih kurang diterapkan pada musola setempat. Nah, dari hasil pengamatan saya juga bahwa di musola setempat juga belum terdapat tanda untuk menjaga jarak dan masih disediakannya fasilitas beribadah seperti fasilitas alat beribadah seperti mukena atau peci serta 89% dari jamaah merupakan berjenis kelamin laki-laki. Nah, sesuai dengan di Rusman 2020 juga dan Nasution 2020 menyatakan bahwa laki-laki dan perokok merupakan kelompok yang rentan COVID-19. Nah, dari dua hasil ini dapat disimpulkan bahwa akan lebih baik jika musola menerapkan protokol kesehatan sesuai dengan edaran kementerian. Kemudian yang ketiga, parameter pengukuran kadar oksigen. Jadi, menurut Adelayanti tahun 2020 menyatakan bahwa belakangan ini di Indonesia muncul yang namanya gejala happy hipoksia atau silent hipoksia di pasien yang terinfeksi COVID-19. Nah, gejala ini tuh merupakan tanda seseorang memiliki kadar oksigen tubuh yang sangat rendah, tapi masih terlihat seperti normal. Nah, gejala ini juga menurut Siswanto 2020 merupakan awalan dari tanda klinis kemunduran pasien COVID-19. Kemudian menurut Colvin Frank 2020 menyatakan bahwa pada pasien normal, saturasi atau kadar oksigen dalam darah setidaknya 95% dan juga didukung oleh penelitian MA Nolen-Rico 2020 menyatakan bahwa saturasi oksigen dalam arteri normal adalah 92 sampai 100% dan saturasi oksigen yang di bawah 93% dapat menjadi indikator atau prediktor perjalanan suatu penyakit. Nah, dari hasil yang saya dapatkan dari hasil pengukuran langsung, dapatkan bahwa 100% saturasi oksigen karyawan dalam konteks kesimpulannya penilaian psikotekan masih dalam jangka aman, yaitu pada risiko rendah dan sedang. Kemudian untuk perilaku penggunaan maskernya masih tergolong cukup baik. Kemudian penerapan protokol kesehatan musola perusahaan sudah berjalan dengan baik. Kemudian hasil dari pengukuran kadar oksigen responden masih dalam ambang batas normal. Nah, saran di sini saya ajukan kepada pekerja, diharapkan pekerja akan selalu konsisten untuk menerapkan protokol kesehatan pencegahan penularan COVID-19 di tempat. Terima kasih Ibu atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Ya, oke. Faizah ya. Tampilan presentasinya sudah cukup bagus ya, sudah cukup atraktif. Kemudian juga cukup informatif ya. Hanya beberapa poin yang ingin saya klarifikasi dari Faizah. Faizah, bisa Anda ceritakan, Anda tadi mengatakan bahwa parameter perilaku penggunaan maskernya cukup baik. Bagaimana itu Faizah? Karena seringnya saya kalau melihat itu banyak ya yang pakai masker ditutup mulutnya ya, hidungnya terbuka. Nah, itu kategori yang cukup baik, itu yang seperti apa menurut Anda? Jadi saya membagi kategori itu, jadi saya ada beberapa pertanyaan gitu Bu. Nah itu jadi, bentar Bu. Jadi dua poin saya, jadi saya itu membagi poin penilaian saya itu membagi menjadi 3 kategori Bu, seperti itu. Jadi yang saya membagi 3 kategori, baik, cukup, sama tidak baik, itu Bu. Saya hanya sebatas saya tidak punya standar yang dari mana-mana itu enggak. Cuman dari question. Nah, ini berarti semuanya basisnya adalah jawaban responden ya? Saya kasih penilaiannya berapa, kemudian gimana ini Bu? Basisnya adalah jawaban responden ya, bukan Anda melihat ya?
Iya, berbasis responden, Bu. Jawaban responden. Nah, kalau berbasis jawaban responden, sebaiknya memang yang mengkategorikan baik, buruk, dan cukup jangan respondennya. Ya, tetapi ketika Anda membuat self-assessment, misalnya nih, pilih salah satu jawaban di bawah ini cara Anda menggunakan masker. Satu, misalnya ya, dengan menutup area hidung, mulut, hingga dagu. Dua, area mulut. Tiga, ya, area hidung saja. Empat, misalnya, kadang digunakan, kadang saat berbicara dilepas. Jadi dia bukan, menurut Anda, penggunaan masker Anda baik, kalau itu kan akan sangat sulit sekali diinterpretasi. Bagaimana? Saya nggak seperti itu. Terus, bagaimana? Saya memang ngasih beberapa pertanyaan kayak yang tadi. Halo, Bu. Bagaimana? Jadi tadi kalau kuesioner saya itu, jadi dia terdapat beberapa banyak perilaku dan responden hanya perlu mencentangnya yang sesuai dengan responden, Bu. Oh, kemudian yang mengkategorikan baik dan buruk Anda? Ya, Bu, saya. Oke, nah yang saya tanyakan tadi bagaimana kategori itu Anda rasa cukup baik itu jika apa, Dek? Kan harus ada parameternya. Jadi ketika Anda mengatakan itu baik di dalam DO, itu harus ada. Ya, yang dimaksud dengan baik itu bagaimana definisinya? Yang disebut dengan cukup baik itu bagaimana? Yang disebut dengan kurang baik itu bagaimana? Yang disebut dengan sangat baik itu bagaimana? Jadi kalau saya pembagiannya begini, Bu. Jadi kalau misalnya baik itu parameter nilainya 0 sampai 4, kemudian cukup itu 5 sampai 8, kemudian yang kurang baik itu 9 sampai 12. Apanya itu? Poin penilaian dari ini kuesionernya. Jadi kayak misalnya nomor 1 kan, Bu, itu poinnya 1. Terus ntar dari nomor 1 sampai nomor 10 misalnya itu dikumpulin semua. Nah, sebentar. Kuesioner Anda ini kuesioner apa? Kuesioner baku atau kuesioner Anda buat sendiri? Kuesioner yang berdasarkan itu KMK HK 0107328 sama saya mengambil dari yang dari WHO, Bu, cara penggunaan masker dari WHO gitu. Itu sudah menguji validitasnya karena ini sikap dan perilaku ya dan pengetahuan ya. Enggak, Bu, saya perilakunya aja, Bu. Oke, ya sama saja PSP kan, pengetahuan sikap perilaku kan? Iya. Ujinya bagaimana? Diuji validitas reliabilitas enggak? Enggak, Bu, saya tidak mengujinya terlebih dahulu. Nah, kalau itu di dalam riset harusnya itu diuji ya. Karena ini PSP. PSP itu adalah pengetahuan sikap perilaku. Ya, jadi dan kategori baik tidak baik itu bukan skor ya, tapi juga harus ada DO-nya, definisi operasionalnya. Ya, jadi yang dimaksud dengan definisi operasional, nanti Anda bisa lihat definisi operasional dengan penggunaan baik itu definisinya yang kayak apa, Faiza. Ya, kemudian yang tidak baik yang seperti apa definisinya. Ya, itu nanti kan akan mencakup tidak hanya menggunakannya itu coverage areanya hidung, mulut, dagu, tapi juga berapa jam ketika dia menggunakan. Saya menggunakan hidung, mulut, dagu, Bu, tapi hanya 1 jam dari 8 jam. Itu kategori baik apa tidak baik, Faiza? Gimana, Bu? Saya sudah memakai masker, ya sudah menutup hidung, mulut, dagu. Tetapi saya hanya pakai 1 jam dari 8 jam saya bekerja. Baik apa tidak baik? Apa kurang baik? Sepertinya kurang baik, Bu.
Nah, Anda masih menggunakan kata kurang baik, ya. Ya kalau seperti itu kategorinya tidak baik dong lah, buat apa? Kan dia 8 jam bekerja di situ. Ya, jadi harus ada definisi operasionalnya. Ya. Yang dimaksud dengan baik, kurang baik, kemudian baik, ya. Itu didefinisikan dulu. Definisinya adalah tidak hanya menyangkut tentang coverage area yang mana harus ditutup, tetapi berapa lama dia harus menutup. Kemudian ditutup pakai apa? Maskermu masker apa? Nah, ini juga sangat berpengaruh sekali. Oke, jadi ketika kita berbicara ini ya, apakah dia menggunakan maskernya adalah masker medis, atau masker yang 1 lapis, atau yang 2 lapis, atau yang 3 lapis. Nah, itu bingung lagi. Sudah saya tutup itu antara hidung, mulut, dengan dagu 8 jam, tapi 1 lapis masker saya. Iya, itu bagus apa tidak bagus, apa kurang bagus? Bingung lagi kan? Paham, Faiza? Ya, ya. Jadi ketika Anda mendefinisikan seperti itu harus sangat detail, ya dari maskernya itu sendiri, dari coverage areanya dan dari waktunya. Jadi standar yang digunakan di KMK ataupun di ILO dan WHO itu adalah standar yang nanti Anda gunakan sebagai definisi operasional. Ketika WHO mengatakan 3 lapis, berarti yang dinyatakan baik dalam definisi Anda adalah ketika dia menggunakan 3 lapis. Non 3 lapis, walaupun menggunakannya 16 jam, tetap aja dia tidak kategori baik. Paham maksud saya nggak, Faiza? Nah, terus kemudian ketika nanti ILO berbicara harus digunakan selama Anda bekerja, selamanya berapa? 8 jam. Berarti kategori baik, 3 lapis dalam kurung citasi WHO. Terus kemudian citasi ILO adalah 8 jam atau selama dia bekerja. Kemudian 3, kategori atau berdasarkan KMK dia mengatakannya adalah melindungi hidung, mulut, dan dagu. Jadi yang dimaksud kategori bagus adalah 3 lapis, 8 jam, dan melindungi area hidung, mulut, dan dagu. Maksud saya paham? Karena Faiza. Ya, kalau nanti Anda tidak menggunakan seperti itu, nanti Anda akan debatable. Terkaitnya kalau waktunya nggak segitu, Mbak. Kalau lapisnya nggak segitu, Mbak. Kalau areanya nggak nutup, bingung. Ya. Nah, ketika Anda untuk semuanya ya, nanti ketika Anda mau membuat instrumen, tapi instrumen Anda itu PSP, pengetahuan sikap perilaku, itu kan menyangkut orang nih. Itu harus divalidasi. Harus diuji validitas dan reliabilitasnya. Dia cukup reliable nggak? Cukup valid nggak? Jangan-jangan tuh paham yang paham kamu saja. Orang lain nggak paham itu maksudnya adalah itu. Paham ya, Faiza ya? Paham, Bu. Ya, oke. Silahkan yang next. Intan, apakah sudah bisa terdengar suaranya? Nggak bisa masuk suaranya Intan. Mungkin Intan, Anda bisa keluar dulu, Dek. Anda bisa left group. Intan bisa dengar saya? Intan bisa dengar saya? Nah, Anda silakan keluar grup, terus Anda masuk lagi ya, Dek ya. Anda keluar dulu, terus Anda masuk lagi. Ya, nanti biar di-admit sama Adrian ya. Anda keluar dulu saja, keluar grup. Nanti siapa tahu Anda bisa masuk. Ya, oke. Untuk selanjutnya, silahkan Uyun. Intan, halo Intan. Kamu bisa? Halo. Ini tadi? Gimana, Bu? Intan? Iya, Bu. Iya, Bu. Nah, bisa. Halo. Ya, oke. Ya, good. Ya, silakan Anda presentasi Intan. Iya, Bu. Ini mau di-share screen sama Lydia. Ya, good. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang yang saya hormati Bu Evi dan teman-teman semua. Di sini saya akan memaparkan tentang laporan hasil PKL institusi saya yang berjudul Pengembangan Media Health Literacy dan Penilaian Mandiri Risiko COVID-19 pada Pekerja di Puskesmas Blora, Kabupaten Blora. Yang pertama yaitu saya akan memaparkan latar belakang. Latar belakang dari
permasalahan di Puskesmas Blora ini yaitu masih ada yang tidak mematuhi protokol kesehatan seperti tidak memakai masker saat berbicara, memakai masker scuba, dan sebagian orang masih berkerumun. Selanjutnya yaitu masih terdapat kebiasaan sekitar ke dagu. Ya, Bu. Halo? Ya, Bu. Sebentar ya, saya potong di sini. Coba Anda perhatikan. Prisma, Anda bisa dengar saya, Prisma? Prisma bisa dengar saya? Coba dinyalakan mute-nya. Bisa dengar saya? Bisa, Bu. Bisa, oke. Menurut Anda ini slide-nya ergonomis nggak untuk mata? Ya, Bu. Nah, Anda nanti kalau dalam membuat slide, kontrasnya diperhatikan ya, Dek. Kalau kayak gini kan sulit dibaca. Iya, Bu. Paham intinya? Ya. Ya, oke, next. Silakan. Selanjutnya yaitu tujuan dari pelaksanaan intervensi ini yaitu yang pertama untuk meningkatkan pengetahuan sasaran terkait dengan informasi perihal informasi terkait COVID-19. Selanjutnya yaitu meningkatkan pengetahuan Intan, Anda pakai dua alat ya? Alatnya yang satunya dimatikan, Dek. Oh, iya, Bu. Ya. Laptopnya atau handphonenya yang dimatikan, salah satu saja. Ya, oke, coba next. Ya, silakan. Halo, bisa dengar saya? Dek Intan? Lydia, bisa dengar saya? Saya bisa, Bu. Oke, good. Ya. Sudah bisa, sudah terdengar. Iya, silakan. Iya, oke. Selanjutnya yaitu metode penelitian menggunakan identifikasi permasalahan menggunakan teori HL Bloom, penentuan prioritas dan alternatif pemecahan masalah menggunakan metode CAR dan metode pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, studi dokumentasi, pengolahan data statistik menggunakan Excel. Selanjutnya yaitu program yang saya lakukan adalah program B1, yaitu mengembangkan media health literacy dan e-health literacy. Yang pertama yaitu dilakukan dengan sasaran yang pertama persiapan yaitu koordinasi dengan kepala puskesmas. Yang kedua yaitu membuat media health literacy dan EHL. Yang ketiga berkonsultasi terkait media yang akan digunakan. Selanjutnya membagikan link pretest dan membagikan media health literacy kepada para sasaran melalui WhatsApp group. Selanjutnya yaitu menjelaskan media edukasi. Pengembangan media ini dengan sasaran kader kesehatan di Desa Pelem. Dengan produk edukasi yaitu laporan program, video dokumentasi, produk MHL dan EHL berjumlah 4 jenis.
Selanjutnya, data informasi perubahan pengetahuan, sikap, dan perilaku. Pada pemaparan di kader ini, penulis menjelaskan tentang 3M dan 3K. Selanjutnya yaitu sasaran yang kedua yaitu pegawai puskesmas dengan jumlah responden sekitar 20 orang. Dengan pemberian materi berupa poster, dan leaflet. Poster tersebut terkait materi adaptasi kebiasaan baru dan berisi materi efektivitas penggunaan masker. Selanjutnya berikut adalah hasil dari MHL para kader kesehatan. Yang pertama untuk nilai pretest dan post-test mengalami kenaikan. Hasil ini diuji dengan menggunakan t-test pair to sample forming. Diperoleh hasil T-tabel yaitu sebesar 1,8 dan T-hitung yaitu minus 4,5. Hal ini berarti dapat disimpulkan bahwa terdapat perubahan signifikan sebelum dan sesudah pemberian media health literacy. Yang kedua yaitu hasil EHL pada karyawan puskesmas. Skor pretestnya mengalami peningkatan. Ada yang skor yang sama saja. Akan tetapi, pada intervensi ini mengalami peningkatan sebesar 17%. Kemudian diuji dengan menggunakan uji hipotesis pair to sample for means, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat perubahan signifikan sebelum dan sesudah pemberian media e-health literacy yang dibagikan melalui WhatsApp group. Kemudian program yang selanjutnya yaitu program B9, mengembangkan penilaian mandiri resiko COVID-19 di tempat kerja. Hal pertama yang dilakukan yaitu persiapan. Yang kedua membuat media edukasi dan manual book. Ketiga yaitu konsultasi dengan pendamping lapangan. Yang selanjutnya yaitu implementasi program. Program ini menghasilkan luaran yaitu laporan program, video dokumentasi, product assessment, media edukasi, dan manual book. Berdasarkan hasil yang diperoleh, dapat diketahui bahwa dari 90 pekerja terdapat 11 pekerja beresiko besar, yaitu sebanyak 12%, dan 61 pekerja beresiko sedang, yaitu 68%, dan 18 orang pekerja beresiko kecil dengan persentase 20%. Selanjutnya berikut adalah luaran dari program yang saya lakukan. Ini adalah poster adaptasi kebiasaan baru. Ini leaflet, efektivitas penggunaan masker, dan 6 kesalahan saat memakai masker. Selanjutnya adalah buku panduan pelaksanaan penilaian mandiri COVID-19. Dan ini self-assessment, dan selanjutnya adalah ini produk edukasi untuk kader kesehatan. Pembahasan dalam program mengembangkan MHL yaitu pada program ini beroleh data bahwa peningkatan pengetahuan sasaran sebesar 14%. Selain itu, terdapat perubahan perilaku yaitu tidak menurunkan masker di dagu dan tidak menggunakan masker scuba. Selanjutnya, pada program mengembangkan EHL, diperoleh hasil peningkatan pengetahuan sasaran sebesar 17%. Dan terdapat perubahan sikap dan perilaku dari sasaran yaitu tidak menurunkan masker di dagu dan tidak menggunakan masker scuba, dan sasaran menjadi tahu bahwa COVID-19 dapat menular melalui tinja individu yang terinfeksi. Sebelumnya, para sasaran menjawab tidak tahu. Selanjutnya yaitu mengembangkan self-assessment. Berdasarkan hasil yang diperoleh dapat diketahui bahwa dari 90 pekerja, terdapat 12% pekerja beresiko besar, 68% beresiko sedang, dan 20% beresiko kecil. Pekerja yang beresiko besar akan dilakukan investigasi dan tidak diperkenankan masuk bekerja. Kemudian, sedangkan yang beresiko kecil, sedang diperbolehkan masuk bekerja, namun dilakukan pemeriksaan suhu di bagian pintu masuk. Kesimpulan dan saran. Masalah kesehatan terkait COVID-19 di Puskesmas Blora berdasarkan
Urgensinya disusun sebagai berikut, yaitu yang pertama, kurangnya ketertiban dalam penggunaan masker. Masih terdapat yang tidak menaati protokol kesehatan, terbatasnya media literasi kesehatan, dan bertambahnya masyarakat yang terinfeksi COVID-19. Sehingga alternatif pemecahan masalahnya yaitu fokus target B1 mengembangkan MHL dan EHL tentang COVID-19, dan B9 mengembangkan self-assessment risiko COVID-19. Evaluasi dari intervensi yang dilakukan secara umum, seluruh kegiatan masih bisa ditingkatkan lagi. Persiapan dapat dilakukan dengan lebih baik lagi sehingga hasil yang didapat pun lebih baik. Intan dengan Faizah sebetulnya ada irisan ya. Di sini si Intan cukup menyoroti juga terkait lebih detailnya ya, penggunaannya ke dagu apa enggak, kemudian masker scuba dan lain sebagainya ya. Intan, saya ingin konfirmasi satu hal sama Anda. Kenapa Anda pakai per sample test? Itu Bu, untuk menguji dua pertanyaan yang berbeda. Itu kan tentang itu apa? Untuk membandingkan. Untuk apa tadi ulangi? Untuk membandingkan dua jawaban dari pertanyaan yang sama. Intan? Iya, Bu. Intan? Iya, Bu. Halo, Intan? Iya, Bu. Oke. Gimana, Intan? Jadi alasannya yaitu karena tes itu adalah untuk membandingkan dua jawaban dari pertanyaan yang sama, Bu. Iya, Intan. Bagaimana, Intan? Iya, itu jadi alasan penggunaannya yaitu untuk mengetahui adakah perubahan signifikan sebelum dan sesudah pemberian media atau tidak, Bu. Iya, itu namanya apa? Kenapa pair? Dari kata apa itu pair? Untuk membandingkan dua jawaban dari pertanyaan yang sama. Pair. Berarti apa? Berpasangan. Yes, ya. Karena untuk apa, Intan? Karena untuk sampel Anda sama ya? Sampel Anda sama ya, sebelum dan sesudah ya? Iya, sama, Bu. Sama, Bu. Oke, good. Ya, oke. Ya, cukup, Intan. Good ya. Oke, selanjutnya silakan Uyun. Ya, silakan presentasi. Kok wajah Anda kelihatan kuning sekali ya?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya Ibu Evi. Saya akan memaparkan hasil dari kegiatan PKL saya yang berjudul Pengembangan Self-Assessment Risiko COVID-19 dan Analisis Parameter K3 Terdampak COVID-19 di PT Pijar Sukma Jepara. Untuk latar belakang dari kegiatan ini yaitu PT Pijar Sukma adalah salah satu perusahaan produsen mebel atau furniture memiliki tenaga kerja yang berjumlah 552 pekerja. Lalu untuk latar belakang dari fokus targetnya adalah PT Pijar Sukma belum menerapkan self-assessment risiko COVID-19 pada pekerja sebelum memasuki area kerja. Dan pandemi COVID-19 yang sedang berlangsung dapat memberikan dampak kepada perusahaan ataupun pekerja. Jadi perlu adanya pendataan parameter K3 terdampak COVID. Lalu metode analisis situasi, saya menggunakan wawancara dan observasi. Metode penyusunan prioritas masalah, saya menggunakan metode Bryan. Lalu metode penyusunan alternatif masalah, saya menggunakan metode haluan kuantitatif. Lalu metode pelaksanaan program yang pengembangan self-assessment risiko COVID-19 pada bekerja sebelum masuk kerja, saya menggunakan kuesioner self-assessment melalui Google Form. Lalu yang analisis parameter K3 terdampak COVID-19, saya menggunakan pengukuran menggunakan kuesioner dan observasi. Lalu metode pengolahan data, saya menggunakan Microsoft Excel 2010. Selanjutnya ada flowchart fokus target B9. Pertama saya melakukan perizinan dengan Rafael, lalu menentukan responden dan waktu pelaksanaan dengan pembimbing lapangan. Itu saya membuat media self-assessment, lalu waktu tahap pelaksanaan saya memberikan edukasi self-assessment terlebih dahulu. Setelah itu saya memberikan kuesioner self-assessment dengan mewawancarai, lalu menentukan alur tindak lanjut sesuai dengan skor yang telah didapat responden. Lalu saya melakukan rekap data responden, selanjutnya mengolah data dengan Microsoft Excel dan mendapatkan hasil kategori risiko COVID-19. Untuk fokus targetnya, saya melakukan mengembangkan self-assessment kepada pekerja sebelum masuk kerja, yaitu B9. Saya memilih skor 3 dengan luaran laporan data dan informasi self-assessment, produk self-assessment, media edukasi, manual book, dan IT. Dengan bobot 30 poin. Selanjutnya ada flowchart fokus target B5. Pada tahap perencanaan, saya juga melakukan perizinan kepada general manager, lalu menentukan responden dengan HRD personalia, lalu menentukan waktu pelaksanaan dengan pembimbing. Selanjutnya menghubungi kepala staf setiap departemen yang menjadi responden untuk menginfokan kalau akan diadakan pembagian kuesioner. Lalu di tahap pelaksanaan, tanggal 12 Oktober 2020, saya membagikan kuesioner dengan lembar kuesioner karena beberapa dari responden itu tidak dapat mengakses link Google Form-nya. Lalu selang 4 hari, tanggal 15 Oktober, saya mengambil kuesioner tersebut. Kemudian saya melakukan rekap data, selanjutnya mengolah data menggunakan Microsoft Excel dan mendapatkan data dan informasi K3 terdampak COVID. Untuk fokus targetnya, saya mengumpulkan, menganalisis, menginterpretasikan data parameter K3 terdampak COVID-19 dengan skor 3 dengan luaran laporan data dengan informasi parameter K3 terdampak, manual book, IT, video dokumentasi, dan 3 parameter K3 dan bobot 30. Selanjutnya ada hasil program. Ini ada hasil program dari B9 self-assessment risiko COVID-19 menunjukkan bahwa risiko responden dengan risiko sedang terjangkit COVID dengan besar persentase 69% dan risiko kecil 31% dan risiko besar 0%. Untuk
B5 hasil programnya yaitu pada parameter stres kerja, responden mengalami stres ringan sebesar 81% responden, lalu stres tinggi 6% responden, lalu stres sedang sebanyak 13%. Untuk produktivitas kerja, ada 97% responden dalam kategori produktivitas kerja tinggi. Lalu yang 3% adalah produktivitas kerja sedang. Lalu di parameter beban kerja, 46 responden mengalami beban kerja sedang, 49 responden mengalami beban kerja tinggi, dan 5% responden mengalami beban kerja ringan. Ini ada luaran dan produk. Selain laporan data dan informasi, ada manual book parameter K3 terdampak COVID-19, media edukasi self-assessment risiko COVID, dan manual book self-assessment risiko COVID-19. Selanjutnya pembahasan pengisian kuesioner self-assessment risiko COVID-19 dengan aplikasi Google Form oleh 35 responden pekerja shift 1. PT Pijar Sukma menunjukkan 31% atau 14 pekerja tergolong risiko kecil dengan hasil skor 0 dan 6% atau 20 pekerja risiko sedang dengan skor 1-4 dan 0% pekerja tergolong risiko besar. Lalu pada B5 parameter beban kerja, 49% responden berada pada kategori beban kerja tinggi dengan jumlah frekuensi 15 orang. Itu apabila beban kerja terus-menerus bertambah tanpa adanya pembagian beban kerja yang sesuai, maka kinerja karyawan akan menurun. Lalu pada parameter produktivitas, sebagian besar responden termasuk kategori produktivitas tinggi sebanyak 31 orang dengan persentase 97%. Meningkatkan produktivitas karyawan di tempat kerja sangat bermanfaat bagi perusahaan. Produktivitas kerja sendiri mengacu pada seberapa efisien dan efektif karyawan mencapai tujuan dan menyelesaikan tugas yang telah diberikan. Lalu pada parameter stres, ada 26 orang berada pada kategori stres ringan dengan persentase 81%. Hal ini mengindikasi bahwa para pekerja tersebut mampu mengatasi stres di tempat kerja selama masa pandemi. Ada kesimpulan dan saran. Kesimpulannya adalah pandemi COVID-19 yang sedang berlangsung dapat memberikan dampak kepada perusahaan ataupun pekerja. Untuk itu perlu adanya pendataan parameter terdampak COVID-19 pada pekerja agar dapat mengetahui seberapa besar yang terdampak di PT Pijar Sukma. Lalu upaya pengendalian dengan membagikan self-assessment risiko COVID-19 pada pekerja sebelum masuk ke area perusahaan berguna untuk memastikan pekerja yang akan masuk kerja dalam kondisi tidak terjangkit COVID-19. Untuk sarannya, saran bagi karyawan PT Pijar Sukma adalah diharapkan untuk lebih tetap melakukan protokol kesehatan untuk lebih mematuhi dengan mencuci tangan sebelum dan sesudah bekerja dan dapat memakai alat pelindung diri dengan benar agar APD berfungsi dengan baik. Nah, sekian dari presentasi saya. Terima kasih. Ya, ini kok PowerPoint-mu nggak bergerak sama sekali ya, tapi ya. Di tempat saya ini PowerPoint-nya stagnan ya, Uyun ya. Di yang lainnya bergerak nggak? Di tempat Kanalia bergerak nggak? Tidak, Bu. Ya. Jadi Uyun ya, kalau presentasi diperhatikan lagi ya, PowerPoint-nya ya harus ikut ya, harus bergerak juga ya. Karena kalau Anda presentasi kemudian PowerPoint-nya tidak bergerak kan orang jadi sulit juga ya untuk apa namanya
Nah, itu nanti juga penting ya. Jadi ketika Anda melakukan sebuah intervensi, tolong yang penting juga dilihat dari respon manajemennya, ya. Jadi menurut Bapak, saya sudah melakukan, saya sudah mengkonstruk seperti ini, begitu ya, instrumen. Kemudian sudah kita coba ke pekerja Bapak, kemudian sudah saya analisis nih loh hasil output dari instrumen saya, kira-kira tanggapan Bapak bagaimana, atau tanggapan Ibu bagaimana, apakah ada komitmen untuk mereplikasi atau melanjutkan ini di tingkat level perusahaan, atau ini hanya digunakan sebagai bahan referensi. Itu harus dituliskan ya, Uyun ya. Ya, Bu. Kemudian pertanyaan saya yang terakhir, Uyun, ini maksudnya pekerja ini pekerja apa? Pekerja di line production atau semua pekerja atau termasuk outsourcing atau bagaimana, Uyun? Kalau yang self assessment itu respondennya itu pekerja shift 1, karyawan produksi. Terus yang B5 itu staff, Bu. Respondennya staff kerja. Siapa? Kalau yang B5 itu pekerja staff, Bu, respondennya. Oh, kenapa? Kenapa berbeda, Uyun? Itu karena pembagian responden gitu, Bu, sasaran dengan teman PKL saya. Dia juga melakukan fokus target B5. Nah, itu sasarannya ke yang produksi gitu. Tapi itu harus ditulis ya secara apa konsep siapa tadi ya yang sampelnya adalah berbeda ya. Siapa namanya papan Anda tadi yang sebelumnya ya. Jadi ketika Anda melihat itu nanti Anda itu kalau menuliskan laporan sampelnya nanti bagaimana ya tetap dihitung ya. Jadi misalnya populasi saya 1000, sampel saya itu 100, 50 intervensi 1 pada tahap 1, 50 intervensi 2 pada tahap 2. Begitu ya Uyun ya. Kemudian justifikasi ilmiahnya, kenapa saya hanya memilih sampel ini, itu ada kriteria yang Anda buat ya, tidak dibagi dengan temannya maksudnya ya. Tetapi kriteria ilmiahnya apa? Ada kriteria inklusi yang memang Anda tuliskan di situ. Misalnya, kenapa saya pilih pekerja? Karena ada kriteria inklusi yang dibuat oleh peneliti, yaitu peneliti ingin melihat apa dari sampel tersebut. Kemudian yang kedua, kenapa kok di sini staff? Lah kriteria untuk tahap kedua itu Anda tuliskan kriteria inklusinya apa. Paham ya Uyun ya? Paham, Bu. Ya, oke. Saya rasa semua sudah presentasi ya untuk tahap kedua ya. Bagaimana Adrian? Semua sudah semua? Adrian bisa mendengar saya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih Bu Eti. Terima kasih Bu. Terima kasih Iya, Bu. iya. Sama-sama. Saya lihat ya. Iya Bu. Iya, sama-sama. Ya.
Jadi kan lu asli jadi gitu. Kayak nempel foto saya. Lagi rone gitu. Parah banget. Sebentar kok aku ngelas ya. Foto. Udah sekalian foto aja dulu. Nggak full tim. Iya. Wes Yun. Aku ki ya wis paneng banget. Nggak apa-apa, wes tak chat lo. Del. Ngerti, aku ini ora iki kok. Aku ngerti kaya era iso iki gara-garane kan biasanya ning pinggir kene kan muka-mukake. Kan nek di slide. Lah aku ki tak kecil kepo. Jadi enggak ada gambarnya kalian. Ya mungkin Nggak apa-apa. tak iku deh. Bar. Ngapain lagi guys? Ayo foto. Aja. Ayo guys. Aja. Screenshot ya. Besok tuh caranya gimana sih? Nggak bisa sih. Aku udah pose loh. Nggak bisa. Gimana caranya? Gimana sih caranya sih? Aktif aja. Screenshot biasa aja. Iya, nggak apa-apa. Aku yang screenshot ya. 1, 2, 3. Oke. Satu aja. Lagi Lip. Satu lagi. Bentar, bisa nggak ya? Oke. Oke, 1, 2, 3. Bentar. Oh. 1, 2, 3. Oke. Udah tau? Ya, aku les ya. Bye-bye. Semangat guys.